Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita dimanapun kita berada saat ini, yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada dimanapun kalian berada saat ini, kita rindu untuk menyembah Tuhan, kita rindu untuk memuji namanya, sebab Dia yang layak ditinggikan, dan kita rindu untuk membawa doa kita ke dalam tangannya. Amin. Dan kita rindu untuk memuji namanya, sebab kita bersama-sama dengan Dia di tempat ini, kita akan bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Seluruh jiwa menyatu,
saat ini. Haleluya Tuhan, sebab Engkau yang layak dimuliakan Bapa. Dan saat ini kami rindu untuk memuji-Mu, kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Yesus Kristus Tuhan yang naik, yang melawat setiap umat-Mu untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia. Ini setiap kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Kami pandang dan kemuliaan Imam besar Mahagung, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di tatap-Mu, sujud di depan Haleluya, kagumkan seluruh hidup. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dahulu, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kita mau sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dahulu, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja-Mu.
Kami bersyukur pagi ini, di mana kami bisa memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami memaknai kenaikan ini dengan menantikan janji Bapa. Berkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya kami ada dalam kasih perlindungan Tuhan. Kami ada dalam berkat Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau renungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas kami, sehingga firman yang akan kami dengar membentuk, mengubahkan, memperbaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, berkati kami semua dimanapun kami berada, dan kami siap untuk mengubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ucap syukur kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu Saudara. Hari ini, pagi ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di mana dengan kenaikan itu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kekasih Tuhan, kita akan lihat bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Bagaimana karya kehidupan Yesus di dunia. Setelah kelahiran Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya kurang lebih 30 tahun sebelum beliau melayani. Sebelum Tuhan Yesus ini melayani, dia mempersiapkan diri. Mulai diserahkan pada hari yang ke-8. Lalu dibaptis. Setelah itu pada usia yang ke-30 tahun, Tuhan Yesus melayani. Pelayanannya tidak lama tapi impact-nya, dampaknya begitu dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pelayanannya dahsyat selama 3 tahun ini. Banyak mukjizat dikerjakan, banyak keajaib dilakukan. Itulah karya Tuhan Yesus Kristus. 3 tahun lamanya pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Lalu setelah 33 tahun Tuhan Yesus disalibkan dalam menggenapi janjinya untuk menebus setiap orang yang percaya. Penyalibannya itu memberikan pemulihan bagi umat yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan kematian yang kekal. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan ini menunjukkan bahwa kuasa atas maut, berkuasa atas iblis, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu kurang lebih 40 hari lamanya, dia kembali datang kepada para murid itu. Lalu dia mengajar para murid itu, meneguhkan para murid itu, dan para murid itu akhirnya kembali pada tujuan awal di dalam panggilannya. Kita lihat setelah penyaliban itu para murid tercerai-berai. Tapi Tuhan Yesus dengan kebangkitannya, dia mengumpulkan kembali, dia datang kepada setiap para murid ini dengan memanggil dia kembali dalam panggilan yang asli untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 40 hari lamanya Tuhan Yesus ini melayani para murid kembali. Dia meneguhkan imannya kembali, yang tadinya sudah hancur di dalam iman percayanya karena ditinggal oleh Tuhan Yesus. Lalu dengan kebangkitannya, dia mengajar mendidik kurang lebih 40 hari lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah
genap 40 hari, Tuhan Yesus naik ke surga, menepati janjinya dan firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenaikan inilah yang saat ini kita peringati, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun pagi ini kita mau belajar bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul menceritakan Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus menampakkan diri pada muridnya ketika kenaikannya itu. Disaksikan kalau di dalam kitab Korintus ada sekitar 500 orang murid melihatnya. Suatu karya yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Namun kita lihat di sana ada janji Tuhan yang diberikan bagi umat yang percaya. Bapak Ibu Saudara sering mendengar ayat-ayat ini. Namun kita akan renungkan satu ayat saja. Menanti janji Bapa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara, di sini ada statement Tuhan bahwa para murid ini diminta untuk tetap tinggal di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menerima janji Bapa. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat ini menegaskan dengan kuat janji Bapa itu. Menanti janji Bapa. Maka para murid ini harus tetap tinggal di Yerusalem. Menunggu apa yang akan dilakukan oleh Bapa terhadap para murid ini. Sebenarnya apa sih yang dinantikan oleh para murid ini? Yang dinantikan adalah tidak lain, para murid ini menerima Roh Kudus Tuhan. Ketika dia menerima Roh Kudus Tuhan, maka para murid ini menjadi anak Allah. Bapak Ibu Saudara nanti bisa buka di dalam Galatia 4 ayat yang ke-5 dan ke-6. Di dalam Galatia 4 ayat 5 dan 6 ini menegaskan bagaimana seorang murid Yesus, seorang anak Allah itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, dalam menanti ini Bapak Ibu Saudara, dalam menanti ini para murid tidak berdiam diri. Para murid ini harus beraksi, saudara. Harus melakukan tindakannya. Para murid ini harus tetap bekerja dan melayani. Melayani Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara mengenai pelayanan, sebenarnya ini bukan hanya di dalam mimbar, bukan hanya di dalam gedung gereja, bukan hanya di gereja. Pelayanan di mana Bapak Ibu Saudara tempatkan, situlah Tuhan ingin memakai Bapak Ibu Saudara semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat itulah sebenarnya Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar menanti janji Bapak itu di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Artinya pelayanan yang kita kerjakan bukan pelayanan yang hanya sebatas pelayanan, tapi benar-benar menyerahkan hidup kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pesan yang akan kita renungkan pagi ini. Ketika menanti janji Bapa. Yang pertama, ketika kita menanti janji Bapa itu kita harus membangun sebuah kesatuan. Ayat yang keempat tadi firman Tuhan berkata, pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, berbicara makan, ini adalah kebersamaan, adalah kesatuan. Namun coba kita telaah, kita akan lihat bersama-sama arti makan bersama-sama di dalam bahasa aslinya.
Makan bersama-sama dalam bahasa aslinya adalah sunalizo. Sunalizo memiliki arti dan setelah mengumpulkan mereka bersama-sama, ini di dalam terjemahan New American Study Bible, ya, itu dan setelah mengumpulkan mereka bersama-sama, dan di terjemahan King James ini memiliki arti, sunalizo tadi memiliki arti, dan setelah dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Kalau kita cermati di sana, mereka disatukan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus ini di Yerusalem. Kenapa? Saudara, kita lihat bersama-sama. Ketika para murid ini melihat Yesus ini disalibkan, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan yang lainnya, mereka bersama-sama meninggalkan panggilannya. Ketika 40 hari Tuhan Yesus mengajar mereka, mereka akhirnya kembali pada jalurnya, pada relnya untuk melayani Tuhan. Bukan sekedar itu, Tuhan Yesus kembali mengumpulkan mereka di Yerusalem untuk menerima janji Bapa. Kekasih Tuhan, kalau kita cermati, ternyata arti makan di sana sebenarnya dalam bahasa asli itu tidak ada. Namun makan bersama-sama dengan di sana yang dimaksudkan adalah mereka berkumpul bersatu di sana untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, disinilah kita belajar menanti janji Bapa harus dengan kesatuan. Menanti janji Bapa membangun kesatuan. Kesatuan antara kita dengan Tuhan. Kesatuan antara kita dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan di dalam persekutuan doa kita, di dalam saat teduh kita. Inilah yang harus kita kerjakan. Membangun persatuan antar umat orang percaya. Saudara, minggu kemarin kita belajar bagaimana jauh di mata, dekat di hati. Anak-anak Tuhan semestinya ada di dalam satu kesatuan, sekalipun jauh. Saat ini ada social distancing, ada physical distancing, kita sulit bertemu secara fisik. Namun saya mau tegaskan bagi kita sekalian, jangan menjauhkan hati kita, tetap bangun kesatuan itu, saling menguatkan. Ada media sosial, ada WA, ada Facebook, ada chat, semuanya kita bisa gunakan untuk membangun kesatuan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan adalah doa daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 20 firman Tuhan berkata, "Aku tidak hanya berdoa untuk mereka, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka." Ayat yang 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya mereka juga menjadi satu di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Pujian yang luar biasa, saudara. Jadikan kami satu sebelum bersaksi. Ini suatu yang luar biasa. Artinya ketika kita ini membangun sebuah kesatuan adalah kehendak Bapa dan doa Bapa. Kita ingat ketika Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus berkata, "Eloi, Eloi, lama sabatani." Tuhan, Tuhan, jangan kau tinggalkan aku. Kenapa, saudara? Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan, agar kita ini membangun sebuah kesatuan. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes tadi jelas mengatakan bahwa kita ini harus membangun sebuah kesatuan.
Kesatuan dengan Tuhan, kesatuan dengan umat percaya, kesatuan di dalam gereja. Saudara, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Kesatuan merupakan bagian daripada keluarga Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20, di sana mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kekasih Tuhan, yuk kita bangun kesatuan. Menanti janji Bapa adalah membangun kesatuan. Kesatuan dapat terwujud ketika kita ini saling menerima satu dengan yang lain. Saling memahami satu dengan yang lain. Saling membuka hati satu dengan yang lain. Tuhan telah menerima kita apa adanya. Dia membuka hatinya untuk kita. Yang kita ini bersalah, yang kita ini berdosa. Semestinya kita juga kerjakan bagi sesama kita, bagi saudara kita, agar kita ini bisa menerima apa yang ada di dalam kehidupannya. Manusia tidak sempurna, kita terima apa adanya, kita terima apapun keadaannya. Mungkin mereka ini dalam kekurangan, namun marilah kita terima. Di dalam dunia ini tidak ada kasta, kita harus membangun kesatuan. Di dalam Tuhan tidak ada kasta, tidak ada kaya, tidak ada jabatan. Semuanya adalah disebut anak Tuhan yang akan dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kolose 3 ayat 12 sampai 14 saya bacakan ayat yang ke-14 saja. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang menjadi pengikat yang sempurna. Kesatuan diwujudkan dengan penerimaan dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Kesatuan diwujudkan dengan saling menghargai satu dengan yang lain. Menghargai apapun yang dikerjakannya. Lihat sisi positifnya, jangan lihat sisi negatif orang lain. Di dalam gereja ini, yuk kita saling menerima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan yang pertama, menanti janji Bapa di dalam peringatan kita kenaikan Yesus adalah membangun kesatuan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, taat dan setia. Menanti janji Bapa harus dengan ketaatan dan kesetiaan kita. Firman Tuhan tadi berkata, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh tetap tinggal di Yerusalem. Tuhan tidak menginginkan para murid ini pergi dari Yerusalem. Saudara, namanya menanti itu enggak enak. Seperti saat ini kita menanti hidup normal, itu susahnya luar biasa. Kita mau hidup, mau ketemu teman saja, hidup bertemu dengan teman susahnya luar biasa. Namun kita butuh ada ketaatan pada otoritas kita. Pemerintah melakukan, kita ini tidak boleh bertemu dulu. Kita harus pakai pola hidup bersih. Cuci tangan pakai masker. Wah ini saya nggak pakai masker karena sedang khotbah. Nanti kalau kita keluar, kalau kita bertemu dengan orang lain, pasti kita pakai masker. Saudara, butuh ketaatan dan kesetiaan kita. Yesus ketika mau mencurahkan rohnya, dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan para murid. Ketika kita menanti janji Bapa, kita pun dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan di mana Tuhan panggil kita melayani. Tadi disampaikan pada awal, kita tidak berdiam di dalam menanti janji Bapa. Dalam menanti kita tidak duduk diam. Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara duduk di sebelah kanan, memiliki kekuasaan dan otoritas di sana. Itu Tuhan tidak diam, Dia bersyafaat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus berdoa bagi umatnya. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan tidak diam, Dia berdoa.
Dan ketika kita menanti janji Bapa pun, kita harus tetap beraksi. Kita harus tetap taat dan setia di dalam panggilan kita di mana kita ada. Taat pada firman-Nya, setia pada firman-Nya. Inilah yang harusnya kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Taat tanpa syarat dan setia itu memang sulit. Taat tanpa syarat dan setia itu sangat membutuhkan pengorbanan. Taat dan tanpa syarat itu dibutuhkan kerelaan, Bapak Ibu Saudara. Mengikuti kehendak Bapa dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan. Role model yang istimewa di dalam ketaatan dan kesetiaan tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus ini mau disalibkan, dia menyerahkan hidupnya. Matius 26 ayat 39 berkata, dan ia sedikit menjauh, lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa, katanya, Bapakku, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Akan tetapi, jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendak-Mu. Saudara, di sana keteladanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia sejati, Tuhan Yesus ketika mau disalibkan itu, mungkin memberontak. Tetapi karena ketaatannya, karena kesetiaan pada panggilannya, Tuhan Yesus mau disalibkan untuk kita sekalian. Mau berkorban bagi kita sekalian. Teladan yang kedua yang luar biasa di dalam ketaatan dan kesetiaan tidak lain adalah Bapa orang percaya. Dia adalah Abraham. Abraham ini memiliki ketaatan dan kesetiaan di dalam iman percayanya mengiringi Tuhan. Meskipun ujiannya berat. Di dalam Ibrani 11 ayat 17 berkata, karena iman, maka Abraham taat tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, untuk mendapatkan anak ini kita lihat Abraham ini sangat sulit, butuh bertahun-tahun. Namun apa yang terjadi? Harus dipersembahkan ketika anak ini sudah menjadi dewasa. Anak ini harus dikorbankan. Inilah bukti ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Tuhannya. Kita sebagai orang percaya, saudara, kita harus taat dan setia. Tantangannya banyak, ujiannya banyak. Disitulah orang taat dan setia dibutuhkan keteguhan di dalam ujian kita. Kita tetap mau melangkah di dalam ujian kita. Dibutuhkan iman yang tangguh menghadapi segala tantangan itu. Dalam ketaatan ini dibutuhkan kesetiaan. Dibutuhkan iman yang tangguh, dan itulah yang harus kita kerjakan. Di dalam ketaatan dan kesetiaan dibutuhkan pengharapan, saudara, bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus harus kita maknai dengan benar. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus harus kita lakukan dengan baik. Menanti janji Bapa. Menanti janji Bapa. Hidup dalam kesatuan. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, biarlah renungan firman Tuhan pagi ini menuntun kita menjadi orang-orang yang tetap setia, tetap taat, hidup dalam kesatuan, dalam menanti janji Bapa. Tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara. Pejamkan mata saudara.
kita mau saat teduh bersama-sama, kita mau renungkan Tuhan yang telah kita dengar, bahwa janji Bapa akan digenapi dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan dicurahkan, kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mau selalu pegang janji Tuhan. Jauh darimu, seakan ku mampu memilih jalanku sendiri dengan kekuatanku. Semakin berat langkah kakiku menjauh darimu, ya Tuhan, angkat bebanku melewati masa hidupku. Kuatkan kami dalam nanti janji-Mu Tuhan. Erat diriku, tak kau lepaskanku, memilihku dengan kasih-Mu. Tenanglah jiwaku, ku ingin dekat denganmu. Selagi ku ada, ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu. Tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku, selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu. Tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku, selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu. Tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku, selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu. Tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku, hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Kita naikkan puji dari awal. Dalam menanti janji Bapa dibutuhkan kita percaya dan memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Di dalam menanti janji Bapa kita harus bangun kesatuan. Kita harus memiliki ketaatan dan kesetiaan. Mungkin berat langkah kita, namun percayalah, ketika kita memiliki hati untuk menanti janji Bapa dengan sungguh-sungguh, kita sanggup membangun kesatuan bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama kita. Kita pun juga tetap taat dan setia kepada Tuhan dan otoritas di atas kita. Tenanglah jiwaku, selagi ku ada, ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu. Tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku, selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu. Tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku, hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Hidupku
Kekasih Tuhan, mari kita berdoa bersepakat bersama-sama. Tuhan, pagi ini kami berdoa atas bangsa dan negeri kami. Pulihkan Bapa bangsa dan negeri kami dari wabah pandemi COVID-19. Berkati para pemimpin negeri ini, Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, bahkan sampai RW dan RT. Berikan hikmat-Mu atas mereka semua, berikan penyertaan atas mereka semua, sehingga melalui kebijakan yang diambil dapat segera menuntaskan pandemi COVID-19 saat ini. Campur tanganlah Tuhan atas negeri kami, pulihkan negeri kami. Juga berdoa Bapa atas seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati ekonominya. Dan kami percaya Engkau akan proteksi dengan kuasa darah Tuhan, sehingga mereka ada dalam penjagaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan bagi berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati rumah tanggamu, memberkati ekonomimu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati masa depanmu, dan semuanya dijadikan berhasil mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan hadir kedua kalinya. Amin. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin.